Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Ya, di segmen sebelumnya kita tadi mendapatkan pertanyaan dari Miss Mary Sabunga. Miss Mary saja. Marisa, Untuk mirip ya? untuk Miss Mary Riana. Tadi kan memang katanya Mbak Mary ini memang ada ini ya, ada tim terus gitu. Tapi sekarang ini karena banyaknya kompetitor, tapi mereka sekarang jadi agak kurang semangat gitu. Bagaimana menyikapinya? Nah, bagaimana, Miss? Oke, untuk menjawab saya akan berikan satu quotes dulu untuk Anda malam ini. Kita lihat quotes berikut. Garis batas antara kegagalan dan kesuksesan itu sangatlah tipis. Jangan menyerah. Oke, nah jadi kadang kita tuh nggak sadar bahwa sebenarnya sedikit lagi kita akan mencapai kesuksesan. Kadang kita tuh nggak tahu bahwa sebenarnya antara kegagalan dan kesuksesan bedanya tuh tipis banget. Yang kita harus lakukan adalah keep moving forward dan jangan menyerah. Nah, untuk bisa menjelaskan ini saya ingin membagikan sebuah cerita. Ini kisah nyata terjadi di tahun 1900-an. Oke. Di dunia ini kan ada yang namanya kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub selatan itu jauh lebih dingin dibandingkan kutub utara. Nah, untuk mengetahui seberapa dinginnya sih di kutub selatan, suhu rata-rata di kutub selatan itu kira-kira minus 25 derajat Celcius. Di saat ekstrim, suhunya itu bisa mencapai minus 87 derajat Celcius. Ya, jadi dinginnya kebangetan, dingin banget ya. Pada saat itu belum ada satu orang pun yang berhasil sampai ke kutub selatan. Oke. Nah, di zaman itu ada dua orang ekspedisi terkenal. Yang pertama namanya Scott. Scott itu berasal dari Inggris. Yang kedua namanya Amundsen, berasal dari Norwegia. Mereka adalah orang-orang terbaik di zamannya, ekspedisi terkenal, dan mereka ingin menjadi orang pertama yang bisa sampai ke kutub selatan dan membawa nama harum negaranya. Mereka mengumpulkan orang-orang terbaik untuk menjadi timnya, mereka mempersiapkan alat-alat terbaik untuk mereka gunakan, mereka bahkan mempersiapkan bahan makanan terbaik untuk menjadi bekal mereka. Semua dipersiapkan dengan baik dan semuanya sama. Tapi ada satu perbedaan mendasar antara Scott dan Amundsen. Si Scott yang berasal dari Inggris, ketika dia mengetahui cuaca di kutub selatan yang sangat tidak diprediksi, dia berpikir, waduh, di kutub selatan ini cuacanya sangat tidak bisa diprediksi. Kalau gitu, strategi saya adalah kita harus beradaptasi dengan cuaca. Nah, jadi strategi si Scott, kita hanya akan jalan ketika cuaca bagus. Jadi kalau cuaca bagus, kita jalan. Tapi kalau cuaca buruk, kita akan berhenti dan istirahat untuk mengumpulkan tenaga. Jadi strateginya Scott hanya berjalan ketika cuaca bagus. Ya, itu Scott. Nah, tapi berbeda dengan Scott. Si Amundsen yang dari Norwegia, ketika dia melihat kutub selatan, justru dia berpikir, waduh, itu cuaca sangat tidak bisa diprediksi. Justru karena cuaca tidak bisa diprediksi, jadi kita tidak boleh bergantung dengan cuaca. Jadi strategi kita adalah kita akan bikin target. Target setiap hari mau jalan berapa, mau cuaca bagus, cuaca buruk kita jalan terus. Dan target mereka adalah 20 miles setiap hari. Nah, sekarang antara strateginya Scott dan strateginya Amundsen. Pemirsa di rumah juga silakan bisa memilih Scott atau Amundsen. Tentukan pilihan Anda. Sudah? Oke, kalau sudah sekarang saya ingin tanya, saya pengen dengar suara dan semangat dari supporter masing-masing ya. Kita tes dulu ya. Sekarang saya pengen dengar mana semangat dan suara dari tim Scott. Amundsen. Wah, ya. Lebih banyak Amundsen ya, sekitar 70% Amundsen, 30% Scott. Kita lihat jawabannya. Kita mulai dulu dari Scott. Ya. Tim Scott, dia hanya jalan ketika cuaca bagus. Cuaca bagus dia jalan, cuaca buruk dia diam. Cuaca bagus dia jalan, cuaca buruk dia diam, cuaca bagus dia jalan, cuaca buruk dia diam. Dan akhirnya tim Scott
berhasil sampai ke Kutub Selatan dengan selamat. Wah, lumayan berhasil. Oke, nah bagaimana dengan Amundsen? Oke, masih ingat strateginya Amundsen? Nggak peduli cuaca, pokoknya jalan terus. Oke, setiap hari 20 miles, 20 miles, 20 miles. Nggak peduli cuaca, jalan terus. Dan akhirnya tim Amundsen juga berhasil sampai ke Kutub Selatan dengan selamat. Wah, dua-duanya sampai ya. Terus apa yang membedakan? Oke, kita lihat. Kalau Scott bisa berhasil sampai di Kutub Selatan, itu di bulan Januari tahun 1912. Sedangkan tim Amundsen sampai di Kutub Selatan di bulan Desember 1911. Oke, jadi tim Amundsen sampai duluan ya. Tepuk tangan dulu dong buat tim Amundsen. Menurut Anda, siapa dari mereka yang berhasil bisa kembali ke tempat asal dengan selamat? Kita mulai lagi dari Amundsen. Oke, Amundsen berarti sesuai dengan target. Oke, mau cuaca bagus, cuaca buruk, jalan terus, cuaca bagus, cuaca buruk, jalan terus. Dan akhirnya tim Amundsen berhasil selamat sampai ke tempat asal. Tepuk tangan dulu dong buat Amundsen. Wah, selamat. Oke, sekarang bagaimana nasibnya si Scott? Selamat atau tidak? Oke ya, tim Scott. Oke, dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja keras. Dan akhirnya tim Scott berhasil meninggalkan dunia ini dengan tenang. Alias nggak ada yang selamat satupun. Semua tewas dalam perjalanan balik. Ternyata ada badai yang cukup berkepanjangan. Nah untuk tim Amundsen, buat dia nggak masalah. Ada badai, nggak ada badai, mereka tetap jalan terus. Oke. Tapi untuk tim Scott, apa yang dilakukan ketika ada badai? Dia berhenti. Hari pertama badai, masih oke. Hari kedua masih badai juga, masih oke. Hari ketiga masih badai juga, masih oke tapi sudah mulai mikir. Dia berpikir ini sampai berapa lama ini badai. Kenapa? Karena persediaan makanan makin lama makin menipis. Akhirnya hari keempat, kelima, keenam tetap badai tidak berhenti. Dan akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka, mereka terpaksa memutuskan untuk berjalan. Tapi karena mereka nggak pernah berjalan di tengah cuaca buruk sekalipun, jadi stamina mereka tidak kuat. Mereka lemah, mereka tidak tangguh. Dan akhirnya satu persatu pun mereka mulai tewas dan tidak ada satu orang pun yang selamat dalam perjalanan pulang tersebut. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan kepada Anda semua, khususnya pemirsa di rumah. Oke, bahwa ternyata ketika kita mendisiplinkan diri untuk berjalan di cuaca sulit sekalipun, di keadaan sulit sekalipun, ternyata itu ada kegunaannya. Kegunaannya membuat kita lebih tangguh. Dan seringkali itulah yang nantinya akan menyelamatkan hidup kita. Ketika sebuah perusahaan sesulit apapun keadaan perekonomian di sekitarnya, tapi ketika perusahaan itu memaksa untuk terus berproduksi, terus maju, nggak berhenti, strategi itulah yang akan bisa membuat dia bisa bertahan bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Ya, begitu juga dengan diri kita sendiri. Oke. Nah, dan ini true story ya. Kalau zaman sekarang sih perjalanan pasti gampang, ada live report ya. Zaman dulu nggak ada live report. Oke, adanya catatan perjalanan. Oke, ini ada 20 Miles March dan ini yang ditemukan di diary atau agenda catatan perjalanan mereka. Oke, jadi di hari yang sama ya, di tanggal yang sama, kita lihat apa yang mereka tulis. Di diary-nya Scott ditulis, I doubt if any party could travel in such weather. Dia bilang cuaca ini buruk banget, terburuk sepanjang sejarah. Dan saya jamin, saya yakin gak akan ada satu orang pun, satu manusia pun yang bisa berjalan di tengah cuaca buruk seperti ini. Itu yang ditulis oleh Scott. Tapi lihat apa yang ditulis oleh Amundsen di catatan perjalanannya. Di situ ditulis, it has been unpleasant day, storm, drift, and frostbite. But we have advanced 20 miles closer to our goals. Dia menuliskan, ya, ini adalah cuaca terburuk sepanjang sejarah. Kita nggak pernah mengalami cuaca seburuk ini. Ada begitu banyak badai, ada begitu banyak tantangan. Tapi kami berhasil memaksa diri kami untuk berjalan sesuai dengan target kami. 20 miles di hari itu. Dan sekali lagi, inilah buktinya.
Oke, bahwa apapun yang terjadi, kita nggak akan pernah bisa menunggu sampai keadaan itu sempurna. Selalu akan ada ketidakpastian, selalu akan ada kekurangan dalam segi perekonomian, selalu akan ada begitu banyak alasan. Kita nggak akan mungkin menunggu semuanya lampu hijau terus baru berjalan, nggak mungkin ya. Tapi satu hal yang harus kita lakukan, apapun keadaannya, all you have to do is keep moving forward, terus berjalan. Dan di saat tangguh itulah yang akan menguatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke? Oke, luar biasa. Baik Miss Mary, penjelasannya sangat jelas dan ini memang based on true story. Jadi memang kita bisa berkaca dari hal tersebut. Akan ada satu pertanyaan lagi, ini dari sosial media. Jadi kita saksikan bersama-sama, silakan. Jadi nama saya Timi, saya ingin bertanya Miss Ted, ini saya sudah mempunyai goals ke depannya. Namun setelah dijalani, sampai sekarang belum tercapai juga. Saya harus bagaimana Miss? Harus berubah strategi atau ganti goals? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk menjawab pertanyaan yang tadi baru saja kita dengar. Mungkin kita akan jeda dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Saya selalu bilang, kalau sampai hari ini target Anda belum tercapai, mimpi Anda belum tercapai, jangan pernah ubah mimpinya, jangan pernah ubah targetnya. Tapi ubah strateginya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.